Cerita sang agen kepercayaan Aizen Sosuke berlanjut. Ulquiorra masih memikirkan apa itu arti dari sebuah hati yang membuat Inoue tidak merasa takut hanya karena teman-temannya datang untuk menolongnya. Saat pertarungan antara Gotei 13 dan Arrancar Espada berlangsung di kota Karakura palsu, Kastil Las Noches Hueco Mundo sedang ramai dengan pertarungan menghadapi Ichigo dan teman-temannya. Ulquiorra beserta Espada dengan nomor digit 4 ke bawah menetap di Hueco Mundo, sedangkan Aizen membawa Espada dengan nomor digit 1, 2, dan 3 beserta flashan mereka ke kota Karakura palsu. Yos, kita langsung saja menuju ke cerita Ulquiorra yang bertugas menjaga Kastil Las Noches dan pertarungannya setelah kedatangan Ichigo yang tak terhentikan demi menolong Inoue Orihime. Bagian 1. Pertarungan sengit Ulquiorra melawan Ichigo Kurosaki. Saat Ulquiorra akan menanyakan seputar hati lebih lanjut kepada Inoue, Ichigo menerobos masuk. Ulquiorra segera menghunus pedangnya untuk melawan Ichigo dan melindungi Kastil Las Noches. Ketika Ichigo menyuruhnya menjauh dari Inoue, Ulquiorra menyatakan bahwa Inoue akan aman karena perintah Aizen adalah untuk menjaga Las Noches saat dia tidak ada dan bukannya menyakiti Inoue. Ulquiorra berpikir bahwa menghabisi Ichigo sama halnya dengan melindungi Kastil Las Noches. Ia pun memutuskan untuk segera menghabisinya dengan pedang Zanpakuto Hollow-nya. Ichigo berusaha mengimbangi kekuatan Ulquiorra. Walau Ichigo sempat beberapa kali mendapat serangan, Ichigo pada akhirnya dapat menangkap tangan Ulquiorra dan membalas serangan Ulquiorra. Ichigo akhirnya mengenakan topengnya dan berhasil meretakkan pedang Ulquiorra. Ulquiorra lalu membalas serangan Ichigo dengan zeronya, namun Ichigo dapat bertahan dari serangan zero Ulquiorra. Ulquiorra terkejut karena Ichigo dapat menahan zeronya. Ulquiorra lalu bergerak ke puncak kubah Las Noches dan Ichigo segera menyusulnya. Mereka menembus langit dari Kastil Las Noches. Bagian 2. Resurrection Zanpakuto Hollow Murcielago. Ulquiorra mengungkapkan ada dua hal yang dilarang dalam Kastil Las Noches. Itu sebabnya Ulquiorra menggiring Ichigo keluar dari Kastil Las Noches dan memilih bertarung di atasnya. Hal yang pertama adalah menggunakan Grand Ray Zero, dan yang kedua adalah Espada peringkat 4 ke atas menggunakan Resurrection-nya karena dapat menghancurkan Kastil Las Noches. Ulquiorra lalu menggunakan Resurrection dari Zanpakuto Hollow-nya Murcielago dan berubah ke wujud yang menyerupai kelelawar. Dengan wujud ini, ia mampu memberikan serangan yang tidak dapat dihindari. Ichigo kesulitan menghadapi wujud Resurrection Ulquiorra. Bahkan dengan topeng holofikasinya, Ichigo belum bisa menandingi kecepatan dan kekuatan Ulquiorra dalam wujud pelepasannya. Ulquiorra menyatakan bahwa kekuatan Ichigo telah meningkat. Ichigo bisa menggunakan topeng hollow-nya lebih lama, tapi Ulquiorra dapat dengan mudah menghancurkan topeng hollow Ichigo. Bagian 3. Zero Oscura dan Segunda Etapa.
Ichigo mencoba menyerang Ulquiorra dengan Getsuga Denso, namun tak berpengaruh banyak. Ulquiorra lalu meluncurkan Zero Oscura yang sangat mematikan dan menghancurkan topeng holofikasi Ichigo. Melihat Ichigo yang masih belum menyerah meski telah babak belur, Ulquiorra mengaktifkan Resurrection keduanya, Segunda Etapa. Ulquiorra menjelaskan bahwa dia adalah satu-satunya espada dengan Resurrection atau wujud pelepasan yang kedua. Wujud ini bahkan belum pernah ia perlihatkan kepada Aizen. Ulquiorra lalu terbang melesat menuju Ichigo dengan kekuatan penuh. Dia dengan mudah menyerang Ichigo yang tak berdaya melawan kekuatan bentuk Resurrection kedua Ulquiorra. Ichigo bertahan dengan memakai topeng hollow-nya sekali lagi, namun Ulquiorra dapat menghancurkannya dengan mudah. Ulquiorra mengungkapkan bahwa ia tidak dapat memahami tekad Ichigo. Ulquiorra berpikir bahwa Ichigo tidak menyerah karena memiliki kepercayaan hati manusianya, hati yang menyebabkan mereka kesakitan dan hati juga yang mengakibatkan kematian mereka. Saat Ishida dan Inoue tiba di puncak kubah untuk menyusul Ichigo, mereka melihat Ulquiorra meluncurkan Zero Oscura menembus dada Ichigo. Bagian 4, Segunda Etapa versus Ichigo Full Hollow. Setelah Ulquiorra menjatuhkan tubuh Ichigo yang lemas, Inoue segera menyembuhkan tubuh Ichigo, tetapi Ulquiorra mengatakan bahwa usaha Inoue tidak ada gunanya. Ishida lalu menyerang Ulquiorra dengan panah kuncinya, namun tentu saja Ulquiorra dapat menghindarinya. Ulquiorra berhasil mematahkan tangan kiri Ishida. Meskipun demikian, Ishida terus berjuang. Inoue tidak tahu harus berbuat apa dan mulai panik melihat Ichigo tak bergerak. Dan saat dia berteriak meminta tolong pada Ichigo, lengan Ichigo mulai bergerak dan rambutnya mulai tumbuh lebih panjang. Ichigo pun berdiri dengan tampilan yang sangat berbeda. Ia mengenakan topeng hollow baru dengan tanduk panjang. Ulquiorra terkejut dengan kebangkitan Ichigo yang seharusnya sudah mati. Bagian 5, Kecepatan Regenerasi Ulquiorra dan Zero Lanza del Relampago. Saat Ichigo yang telah bangkit akan menyerang dengan Zanpakuto-nya, Ulquiorra menembakkan Zero Oscura, tetapi dapat ditangkis oleh Zero milik Ichigo yang lebih kuat. Ulquiorra tidak percaya bahwa manusia dapat meluncurkan Zero yang mampu menandingi Zero miliknya. Ichigo lalu muncul di belakang Ulquiorra dan dengan mudah menebas lengan kiri Ulquiorra. Ulquiorra dengan cepat meregenerasi lengannya, kemudian melepaskan Zero Lanza del Relampago, Zero yang berbentuk menyerupai tombak. Ulquiorra lalu melemparnya ke arah Ichigo. Serangan tombaknya meleset karena sulit dikendalikan. Ulquiorra mempersiapkan tombak Zero kedua. Ichigo lalu menggunakan Sonido, langkah kilat bagi para hollow, dan muncul di belakang Ulquiorra. Saat mereka berada dalam jarak yang dekat, Ulquiorra langsung menusukkan tombak Zero-nya tepat ke arah Ichigo, tapi Ichigo dapat menangkap, menahannya, dan melenyapkan tombak Zero tersebut. Ulquiorra pun tercengang karena tombak Zero-nya dapat ditahan dan dilenyapkan hanya dengan tangan kosong. Sekuat apapun kekuatan Ulquiorra, ia tetap tidak dapat menandingi wujud full hollow Ichigo.
Ichigo kemudian melepaskan serunya, menyebabkan ledakan besar dan kuat yang menembus ke bawah kubah Las Noches. Ulquiorra dapat selamat, namun sebagian tubuhnya lenyap dan tak berdaya. Bagian 6. Kekalahan Ulquiorra dan arti dari sebuah hati. Ichigo yang masih dalam pengaruh wujud full hollow-nya bersiap untuk menusuk tenggorokan Ulquiorra dengan pedangnya. Ishida mencoba menghentikan Ichigo yang kehilangan sifat manusianya. Ichigo lalu menusuk Ishida dan akan menyerangnya dengan zero. Ulquiorra yang telah meregenerasi sebagian tubuhnya memotong salah satu tanduk Ichigo hingga seronya pun bocor ke langit. Sero Ichigo yang bocor menyebabkan ledakan dan memecahkan topeng hollow-nya, lalu Ichigo pun jatuh ke tanah. Tubuh dan kaki Ulquiorra mulai tumbuh dan beregenerasi walau tidak sempurna. Ulquiorra mengungkapkan bahwa tubuh bagian luarnya saja yang beregenerasi karena organ internalnya telah dihancurkan oleh Zero Ichigo dan tidak dapat beregenerasi. Dan pada akhirnya tubuh Ulquiorra sedikit demi sedikit larut menjadi debu karena Ulquiorra masihlah seorang hollow yang dapat dimurnikan jiwanya dengan serangan dari Zanpakuto Shinigami. Di akhir hayatnya, Ulquiorra mencoba untuk menggapai tangan Inoue dan merenungkan arti dari sebuah hati manusia yang telah membangkitkan Ichigo dan mengalahkan kekuatan Resurrection Segunda Etapa. Dalam waktu yang sedikit ini, Ulquiorra akhirnya dapat memahami arti dari sebuah hati. Ia percaya bahwa di tangannya yang mulai memudar menjadi debu ada sebuah hati atau perasaan. Yos nakama, inilah akhir dari sang legenda Arrancar yang akhirnya memahami arti dari sebuah hati. Seandainya Ulquiorra dapat bertahan dan terus hidup, akankah dia akan memihak Ichigo dan teman-temannya? Terima kasih telah menyaksikan legenda Arrancar Espada Ulquiorra Sifar. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan ditunggu komennya. Thank you for watching.